It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anzakir Fuad. Saya dari program MPI B2. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang belajar dalam perspektif psikologi. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita harus tahu dulu apa itu belajar. Di sini belajar itu adalah atau merupakan proses dasar dari perkembangan hidup manusia. Dengan belajar, manusia melakukan perubahan-perubahan kualitatif individu sehingga tingkah lakunya berkembang dan semua prestasi hidup manusia dan lain adalah hasil dari belajar. Belajar adalah merupakan proses dasar dari perkembangan hidup manusia. Dengan belajar, manusia melakukan perubahan-perubahan kualitatif individu sehingga tingkah lakunya berkembang. Itulah yang dinamakan belajar. Belajar itu bukan sekedar pengalaman. Belajar berlangsung secara aktif dan integratif dengan berbagai bentuk perbuatan untuk mencapai suatu tujuan. Tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar tersebut menyangkut berbagai aspek kepribadian baik fisik maupun psikis, seperti perubahan dalam pengertian pemecahan suatu masalah atau berpikir. Kemudian ada keterampilan, kecakapan, ataupun sikap belajar. Di masa aktivitas belajar, bagi setiap individu tidak selamanya dapat berlangsung secara wajar. Kadang-kadang lancar, kadang-kadang tidak lancar. Kadang-kadang dapat cepat menangkap dan kadang-kadang terasa sangat sulit. Dalam semangat, terkadang semangatnya tinggi, terkadang juga sulit untuk konsentrasi. Itulah aktivitas atau tingkah laku dalam saat belajar. Belajar itu ada dua faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu faktor intern yang mencakup segala keadaan yang muncul dalam diri anak didik, dan faktor ekstern yang mencakup segala keadaan yang berasal dari luar diri anak didik. Setelah mengetahui apa itu belajar, langsung saja kita ke pembahasan, yaitu belajar dalam perspektif psikologi. Dalam perspektif psikologi ini, belajar di sini diartikan adalah suatu proses, bukan suatu hasil. Karena belajar berlangsung secara aktif dan integratif dengan menggunakan berbagai bentuk perbuatan untuk mencapai suatu tujuan. Itu dalam perspektif psikologi. Kematangan. Jadi dalam belajar, kematangan adalah proses di mana tingkah laku dimodifikasi sebagai akibat dari pertumbuhan dan perkembangan struktur serta fungsi-fungsi jasmani. Dengan demikian,
tidak setiap perubahan tingkah laku pada diri anak didik adalah merupakan hasil belajar. Meskipun tidak seorang pun yang mengajar, namun orang itu dapat belajar dengan sendirinya. Dalam penjelasan selanjutnya, para pakar psikologi belajar itu menambahkan bahwa atau dalam menurut pakar psikologi belajar menambahkan bahwa pengalaman hidup sehari-hari dalam bentuk apapun sangat memungkinkan untuk diartikan sebagai belajar, karena sampai batas tertentu pengalaman hidup juga berpengaruh besar terhadap pembentukan kepribadian organisme yang bersangkutan atau manusia itu sendiri. Profesor John B. Biggs dalam pendahuluan Teaching of Learning mendiskusikan belajar ke dalam 3 macam rumusan, yakni 1. Rumusan kuantitatif. Secara kuantitatif, belajar berarti kegiatan sebanyak-banyaknya. Jadi belajar dalam hal ini dipandang dari sudut berapa banyak materi yang dikuasai siswa. Itu dalam rumusan kuantitatif. Yang kedua yaitu rumusan institusional. Secara institusional, belajar dipandang sebagai proses validasi atau pengabsahan terhadap penguasaan siswa atau penguasaan siswa atas materi-materi yang telah ia pelajari. Yang ketiga yaitu rumusan kualitatif. Pengertian belajar secara kualitatif atau ditinjau dari mutunya ialah proses memperoleh arti-arti dan pemahaman serta cara penafsiran dunia di sekeliling siswa. Belajar dalam pengertian ini diberikan pada tercapainya daya dan tindakan yang berkualitas untuk memecahkan masalah-masalah yang kini dan nanti dihadapi oleh siswa-siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu di sini ada faktor faktor psikologis yang mempengaruhi belajar, yaitu antara lain itu yang pertama inteligensi, kedua perhatian, ketiga minat, keempat bakat, dan kelima adalah motivasi. Itu yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi belajar dalam faktor psikologis. Yang pertama yaitu inteligensi. Inteligensi merupakan kecakapan yang terdiri dari 3 jenis, yakni 1. Kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan diri dalam situasi yang baru dengan tepat dan juga efektif. Yang kedua yaitu mengetahui atau menggunakan konsep-konsep abstrak secara efektif. Dan yang ketiga yaitu mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Itulah kecakapan yang terdiri dari atau kecakapan dalam inteligensi. Inteligensi juga merupakan kemampuan psikofisik untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara yang tepat. Inteligensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan dan hasil belajar.
Yang kedua yaitu perhatian. Jadi perhatian itu menjadi faktor psikologis dalam belajar. Perhatian merupakan aktifan jiwa yang dipertinggi. Jiwa itu pun semata-mata sebagai suatu objek untuk memperoleh hasil belajar yang baik. Anak didik memberi perhatian penuh pada bahan yang dipelajarinya, karena apabila bahan pelajaran tidak menjadi perhatian bagi anak didik akan menimbulkan kebosanan, sehingga anak didik atau siswa tersebut tidak suka lagi belajar. Nah, supaya timbul perhatian anak didik terhadap bahan pelajaran, usahakan bagi para guru untuk memilih bahan pembelajaran atau bahan pelajaran yang selalu menarik agar peserta didik atau anak didik itu tidak merasa bosan. Itu misalnya dengan hobi atau bakat, itu adalah perhatian. Yang ketiga yaitu minat. Minat ini menjadi faktor psikologis dalam belajar. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan termasuk belajar yang diminati anak didik akan diperhatikan terus-menerus disertai rasa senang. Oleh sebab itu, ada juga yang mengartikan minat adalah perasaan senang atau tidak senang terhadap suatu objek. Di sini minat berpengaruh besar terhadap belajar, karena apabila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat anak didik, maka anak didik tersebut tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik bagi si anak didik. Sebaliknya, bahan pelajaran yang diminati anak didik akan lebih mudah dipahami dan disimpan dalam memori kognitif anak didik, karena minat dapat menambah kegiatan belajar. Yang keempat, faktor psikologis yaitu bakat. Bakat merupakan kemampuan untuk belajar, itu bakat. Secara umum, bakat merupakan kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Kemampuan potensial ini baru akan terrealisasi menjadi percakapan atau kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih. Itu bakat. Kelima yaitu motivasi. Ini motivasi merupakan keadaan internal organisme yang mendorong untuk berbuat sesuatu. Motivasi dapat dibedakan ke dalam motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan keadaan yang berasal dari dalam anak didik sendiri, yang dapat mendorongnya untuk belajar. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu merupakan keadaan yang datang dari luar anak didik, yang juga mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar, seperti ujian, hadiah. Itu merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi dapat mendorong anak didik supaya lebih giat melakukan kegiatan belajar. Jadi ada keteladanan orang tua, guru. Guru merupakan contoh konkret motivasi ekstrinsik yang dapat mendorong anak didik untuk belajar.
eh, dari pembahasan atau faktor-faktor yang sudah saya terangkan di atas, itu dapat disimpulkan bahwa belajar adalah perubahan serta peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seorang sebagai atau di berbagai bidang yang terjadi akibat melakukan interaksi terus-menerus dengan lingkungannya, di mana belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku yang terjadi pada anak didik atau siswa yang tidak bisa secara langsung dapat diamati karena perubahan tersebut bersifat potensial. Berhasil atau tidaknya seseorang anak atau siswa dalam belajar itu disebabkan dengan dua faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar, yaitu faktor intern yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri seperti tadi, seperti inteligensi itu yang perhatian, minat, bakat dan motivasi, sedangkan faktor ekstern yang berasal dari luar diri anak didik seperti keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan sekitar itu akan menyebabkan atau menjadi faktor berhasil atau tidaknya seseorang anak didik dalam belajar. Itulah belajar dalam perspektif psikologi. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.